Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, bertemu kembali di channel kesayangan kita, yaitu ABE Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisa proyek sistem informasi, atau yang biasa saya sebut sebagai advoksi. Minggu lalu kita sudah membahas konsep dasar proyek sistem informasi, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memanage-nya. Jadi memanage dari sebuah proyek sistem informasi dan menggunakan Microsoft Project, gitu ya. Nah, yang slide yang ditampilkan ini memang slide dari kampus, gitu ya, dari kampus, karena memang saya belum sempat untuk membuat slide tambahan, gitu ya, slide yang memang di luar ini, karena memang kesibukan saya juga untuk mengembangkan patungan hosting, dan insya Allah sudah sejak semalam kita sudah mulai pembelajaran tentang patungan hosting. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa di pertemuan minggu lalu itu kita membahas bagaimana proyek itu ada, gitu ya. Lalu bagaimana terjadinya sebuah proyek, gitu ya, dan seterusnya. Banyak sekali yang memang minggu kemarin kita sudah bahas. Kalian bisa tonton kembali video saya tentang konsep dasar proyek sistem informasi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa kalian like, subscribe, gitu ya. Lalu jangan lupa share. Siapa tahu ada teman kalian yang memang membutuhkan informasi ini, gitu ya. Nah, tools yang akan kita gunakan itu saat ini, mata kuliah ini adalah menggunakan Microsoft Project. Nah, kalian juga boleh kok menggunakan tools-tools yang lain, gitu ya. Tools-tools yang lain yang memang mirip dengan Microsoft Project, yang memang sering digunakan untuk memanajemen sebuah project, gitu ya. Nah, yang penting adalah kita tahu bagaimana cara prosesnya, cara alur untuk memanage dari sebuah schedule waktunya, gitu ya. Bagaimana memanage dari orang-orangnya, gitu ya, sumber daya manusianya. Dan tentunya nanti akan berkaitan dengan istilahnya adalah milestone-nya, gitu ya. Nah, tentunya seperti yang minggu lalu saya bilang bahwa sebenarnya tidak ada tools khusus, gitu ya. Tools khusus yang memang berbicara tentang proyek di sistem informasi, gitu, atau proyek untuk pembuatan aplikasi. Karena memang dasarnya sebuah proyek, ya guide-nya itu adalah PMBOK, yang nantinya saya akan share beberapa slide, gitu ya, di WAG-nya, di WhatsApp grupnya. Nanti ada beberapa yang memang yang dulu memang saya sempat dapatkan di manajemen project. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, ini tujuannya yang memang kita pelajari dari kampus, gitu ya, dari STM Nusa Mandiri atau nanti dari Universitas BSI, gitu ya, Bidang Sarana Informatika. Ini memang sama, gitu ya, konsepnya pasti akan sama, gitu ya, karena kita memang kampusnya memang ya istilahnya sedarah, gitu ya. Oke, lanjut saja. Memahami konsep manajemen project. Jadi kita akan memahami siklus dari manajemen project, lalu ada struktur organisasi, tim, project, pengembangan sistem, dan seterusnya, gitu ya. Lalu kita akan memahami alat bantu manajemen project yang tadi sudah saya sampaikan di depan, gitu ya. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sih konsep manajemen proyeknya itu, gitu ya. Lalu yang kedua, kita akan siklusnya seperti apa sih. Kalau minggu lalu kan kita sudah bahas, gitu ya, terjadinya sebuah project bagaimana sih
gitu ya. Jadi apa sih karakteristik dari projectnya itu, mulai dari yang memang sifatnya itu terbatas gitu ya, lalu tidak secara terus-menerus gitu ya, dan ini nanti akan dibuat pengembangan, bisa dibuat pengembangan dan seterusnya gitu ya. Nah ini bisa dilakukan. Jadi mulai dari datangnya project itu bisa dari internal, bisa dari pemerintah gitu ya, bisa dari perusahaan itu sendiri gitu ya, atau bisa juga dari lelang-lelang yang ada di sebuah perusahaan gitu ya. Nah ini kalian bisa baca-baca kembali slide-slide yang sebelumnya, atau kalian bisa menonton kembali video tentang analisa proyek sistemasi yang kemarin sudah saya buat, atau konsep aproksinya. Nah ini apa sih definisinya gitu ya, definisi manajemen sebuah proyek gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen, tentunya kita akan berbicara tentang bagaimana cara memonitoring gitu ya, bagaimana cara memanage gitu ya, atau melakukan perencanaan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, kalau kalian biasa bermanajemen gitu ya, atau kalian biasa melakukan pekerjaan dengan cara mengatur gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari manage gitu ya. Manage itu kan mengatur. Nah, jadi yang namanya manajemen project itu kita akan mengatur gitu ya. Kita akan mengatur, mengelola, kita akan memantau keseluruhan yang ada di sebuah project tersebut gitu ya, mulai dari perencanaan gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya kalian belajar kemarin rancangan sistem informasi, kita akan berbicara tentang SDLC atau siklus daur software development gitu ya. Nah, kita akan mulai dari melakukan analisa, lalu membuat desain, lalu kita melakukan implementasi, lalu pemeliharaan gitu ya. Nah, di manajemen project ini dari SDLC tersebut kita akan melakukan manajemennya gitu. Kita akan memanage bagaimana nanti berapa lama sih waktu untuk menggunakan analisanya, berapa lama sih waktu kita untuk melakukan pembuatan desainnya, berapa lama sih kita akan melakukan pembuatan aplikasinya, dan bagaimana caranya kita untuk melakukan pemeliharaannya, backupnya, sistemnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita manage. Tentunya seperti yang minggu lalu kita lakukan, bahwa yang namanya manajemen project itu pasti akan berbicara tentang triple constraint, mulai dari biaya, mulai dari waktunya, lalu yang terakhir adalah mutunya gitu ya. Ini yang kita akan bawa terus gitu ya. Ini baik di project sistem informasi ataupun di project apapun itu. Misalnya project pembangunan gedung gitu ya, atau project pembuatan rumah gitu kan, properti gitu ya, atau project apapun, itu pasti mereka akan melihat dari triple constraint tersebut. Nah, ini konsep manajemen project ini berdasarkan dari PMI atau Project Management Institute. Nah, jadi menekankan langkah-langkah yang diperlukan. Ini yang paling di bold gitu ya. Jadi kita harus menerapkan langkah-langkah yang diperlukan gitu ya dalam menjalani sebuah project. Intinya adalah bagaimana goals kita gitu, bagaimana tujuan kita gitu ya. Misalnya kalau kalian berjalan-jalan, lalu di sana ada yang membangun, ada pembangunan rumah gitu ya, atau pembangunan gedung, pasti di sana ada plangnya gitu ya, plang sebuah project gitu ya. Misalnya ada nama projectnya pembangunan apartemen misalnya. Lalu tujuannya proyek ini untuk tempat tinggal, misalnya seperti itu. Lalu siapa pengembangnya, siapa developernya gitu ya. Lalu siapa yang kontraktornya. Nah, ini akan disebutkan dengan jelas di plang tersebut. Nah, ini yang memang biasanya yang pasti kita lihat gitu ya, fisik yang bentuknya kita lihat. Tapi kalau di sistem informasi tentunya kita tidak akan melihat seperti itu gitu ya. Kita tidak akan ada yang namanya di depan kantor itu sedang mengerjakan proyek apa gitu ya. Tidak seperti itu, karena kita sifatnya sistem informasi itu basicnya adalah digital gitu ya. Nah, tentunya yang namanya sistem informasi kita akan berbicara tentang bagaimana pengembangan sistem
informasinya gitu ya, sesuai dengan stakeholdernya, sesuai dengan kebutuhan permintaan dari si yang punya projectnya gitu ya. Jadi ingin membuat apa nih gitu, atau misalnya ingin membuat ERP gitu kan, program aplikasi ERP. Nah berarti kan nanti akan disesuaikan dengan apa yang akan dituju sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari manajemen project ini adalah, atau manfaat manajemen sebuah project tentunya adalah kita akan berbicara tentang triple constraint yang tadi gitu ya, mulai dari biaya gitu ya, mulai dari schedule-nya, jadwalnya, waktunya gitu ya. Lalu yang pasti kita akan bisa mengontrol yang namanya mutunya gitu kan. Jadi ini akan saling keterkaitan gitu ya. Ada biaya, ada waktu, lalu nanti akan ada mutu gitu ya. Lalu nanti mutu ini pasti kualitas gitu kan. Bagaimana produktivitasnya, bagaimana nanti kita akan berbicara tentang koordinasinya gitu ya. Lalu kita bagaimana caranya untuk meningkatkan semangatnya gitu ya, semangat timnya. Misalnya ketika terjadi stuck gitu ya, kalian membuat sebuah project pembuatan aplikasi, misalnya ternyata kalian stuck di algoritmanya gitu kan, ternyata kalian stuck di logika pemrogramannya. Nah ini sebagai pimpronya atau pimpinan projectnya, dia pasti harus mensupport itu supaya timnya itu bisa bekerja lebih semangat lagi, supaya bisa saling membantu gitu ya, supaya project itu selesai tepat pada waktunya. Nah ini bisa kalian baca sendiri, ada tujuannya di sini ya, bisa kalian lakukan. Tadi poin-poinnya adalah triple constraint yang tadi saya sebutkan, lalu bagaimana cara kita berkoordinasinya, berkomunikasinya gitu ya. Nah tentunya ini akan meningkatkan kinerja dari yang kita lakukan. Dalam sebuah project manajemen biasanya kita akan mengenal yang namanya risk atau resikonya. Nah, resiko ini yang membuat project kita itu biasanya dalam bahaya, gitu ya. Dalam bahaya ini berarti artinya project ini bisa membuat kita rugi, gitu ya. Atau kita bisa didenda karena tidak bisa menyelesaikan dari sebuah proyek yang kita lakukan tadi, gitu ya. Nah, ini apa sih proyek software yang dalam bahaya tersebut, gitu ya? Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata proyek-proyek yang dalam bahaya ini itu adalah proyek yang memang kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi kita sebagai pengembang software itu kita bingung apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak mengerti apa keinginan dari stakeholder kita, gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana cara membuatnya, gitu kan. Misalnya user kita ingin membuat tentang ERP, tapi kita tidak tahu sendiri konsep ERP itu seperti apa, gitu kan. Nah ini yang berbahaya, gitu ya. Bahayanya kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari manajemen triple constraint yang tadi kita sebutkan tadi, ternyata ini bisa menyebabkan bahwa kita itu tidak tepat waktu dalam pekerjaannya. Lalu mutu aplikasi yang kita buat juga sangat jelek, gitu ya. Nah ini yang memang perlu kita pertimbangkan, gitu ya, sebelum kita melakukan lelang sebuah project, gitu ya, atau kita mengikuti sebuah project. Dan kita juga harus tahu ruang lingkupnya seperti apa, supaya proyek yang kita lakukan ini tidak proyek yang dalam resiko besar, gitu ya. Nanti kita akan membahas tentang resiko di sesi khusus. Nah, seperti yang kalian lihat di slide ini, ya sudah saya sampaikan tadi, pengembang software tidak mengerti keinginannya, lalu scope-nya, gitu ya. Karena tidak tahu, scope-nya juga nggak jelas, gitu. Scope ini adalah ruang lingkupnya, gitu kan. Definisinya seperti apa, gitu. Ini tidak jelas, gitu ya. Lalu ada perubahannya juga nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, teknologinya berubah-ubah, gitu kan. Lalu ada kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Nah ini biasanya untuk
hal-hal yang seperti ini, untuk menjaga ini, biasanya dalam sebuah proyek sistem informasi, ketika kita mendapatkan sebuah proyek ini, kita harus jelas ruang lingkupnya, lalu kita harus jelas modul-modulnya, lalu kita harus resmi menyampaikan itu sesuai dengan Service Level Agreement-nya atau MOU yang dilakukan. Lalu ada project versus program management. Nah, apa sih di sini perbedaannya gitu ya? Di sini ada project versus program management. Nah, perbedaan skalanya tentunya project ini ya lebih itu ya, lebih terbatas tadi ya. Kalau program manajemen itu pasti secara kontinu, berkelanjutan. Lalu berhubungan dengan beberapa project gitu ya. Kalau misal program manajemen ya bisa saja beberapa project. Kalau project ya satu project gitu ya. Lalu lama dari sebuah proyek, kalau project itu terbatas, kalau program manajemen itu bisa berkelanjutan atau bisa selamanya gitu, bisa terus berlanjut gitu ya. Lalu ada definisi yang bervariasi, mulai dari project itu apa gitu ya. Lalu program manajemen itu seperti apa, itu mempunyai definisinya masing-masing. Tetapi sesuai dengan minggu lalu bahwa konsep dasar project itu adalah waktu yang terbatas, tidak secara kontinu atau berkelanjutan gitu ya. Nah, ini yang harus kita tekankan. Jadi definisi-definisinya juga pasti nanti akan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dalam sebuah project itu pasti akan ada yang namanya knowledge area gitu ya. Nanti akan ada scope-nya gitu ya, scope atau ruang lingkupnya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam knowledge area di manajemen project? Nah, ini di sini kalian bisa lihat ada 9 gitu ya. Ada tujuan dan ruang lingkupnya, ada manajemen waktunya tadi ya, lalu ada manajemen biayanya, ada manajemen kualitasnya, ada sumber dayanya, komunikasi, resiko, pengadaan, integrasi project, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita akan jelaskan nanti. Jadi selama 1 semester ini kita akan menggali terus, gitu ya, menggali tentang knowledge area manajemen sebuah project. Terutama yang kita tekankan adalah di triple constraint-nya. Jadi kalau misalnya kita sudah menguasai dari triple constraint-nya, kita pasti akan bisa menguasai seluruh manajemen yang ada di area project. Nah, ini kerangka kerja manajemen sebuah project. Ini dari stakeholder, lalu ada scope-nya. Jadi dalam sebuah project besar gitu ya, ini kita berbicara tentang project besar, ya pasti akan ada HRD-nya gitu ya, pasti ada manajer-manajernya, general manajernya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu tujuannya ada goals-nya itu adalah project itu sukses gitu ya. Jadi stakeholders ini adalah orang yang mempunyai project tersebut, orang yang memberikan project tersebut. Lalu nanti di bawahnya ada pimpinan project-nya gitu ya, atau misalnya general manajernya gitu, atau general project-nya gitu kan. Nah, ini biasanya dalam sebuah perusahaan pasti akan ada seperti itu. Jadi ada PINPO-nya, pimpinan project-nya gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri di sana. Lalu ada 5 PMI proses grupnya, nanti di sana ada time-nya, ada fase start-nya, bagaimana kita mulainya, menginisiasinya gitu ya, lalu planning-nya, mengeksekusinya, closing, dan seterusnya. Kalau dibilang closing berarti project itu sudah selesai gitu ya, bagaimana cara laporannya nanti dan seterusnya gitu ya, controllingnya seperti apa. Nah, tentunya di hasil akhirnya yang namanya sebuah project pasti akan ada yang namanya audit. Nah, ini sekali lagi saya tekankan bahwa setiap yang namanya project itu harusnya project yang atau perusahaan yang benar itu pasti nanti akan melakukan audit. Audit apa? Audit dari prosesnya gitu, mulai dari proses sampai dengan hasil produknya, karena sesuai nggak dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak. Oke, ini gambarannya, proses inisiasinya, ini gambaran sebuah project, definisi project, dan seterusnya. Ini yang seperti tadi saya bilang,
di plang gitu ya. Kalau yang secara bentuk fisiknya itu ada seperti di plang gitu kan, plang proyek gitu ya. Nah ini contoh gambarannya gitu ya. Lalu ada proses perencanaan. Ini terdiri dari 9 knowledge area yang tadi di awal sudah kita sebutkan tadi. Lalu ada proses pelaksanaannya, nanti akan dijabarkan, akan dischedule-kan. Nah ini biasanya disebut dengan milestone-nya gitu ya. Ini ada proses pengontrolan, ini masuk ke dalam area manajemen kita gitu ya. Nah, Pimpro ini pasti nanti akan bertugas banyak, dia harus mengontrol sampai dengan detail-detailnya sehingga proyek itu bisa selesai tepat waktu dengan mutu yang bagus. Lalu ada proses penutupan, mengakhiri dari serangkaian kegiatan proyek, laporan hasil proyek gitu ya. Dan biasanya kalau dalam sebuah sistem informasi atau penyerahan aplikasi gitu ya. Nah, ini biasanya penyerahan aplikasinya atau penyerahan ya software-nya gitu ya. Nah, ini nanti juga semuanya itu nanti akan berhubungan dengan UAT gitu ya, user acceptable, ketika nanti kalian melakukan implementasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini initiating proses, ini ada inputnya, lalu ada outputnya, ini bisa kalian baca gitu ya. Ada deskripsi produk, perencanaan strategi, pemilihan kriteria, informasi story, lalu ada project charter, ini outputnya yang akan kita lakukan nanti, tugas dari kelompok kalian, nanti akan seperti ini di akhir gitu ya. Kita akan mulai dari input sampai dengan output dari sebuah project sistem informasi. Lalu ya di sini ada PMI-nya, planning prosesnya gitu ya. Ini merencanakan planningnya, perencanaannya sesuai dengan SDLC yang sudah saya sampaikan tadi. Semuanya nanti kalian bisa lihat, termasuk nanti di dalamnya itu ada 9 area yang kita sebutkan tadi. Nah, ini eksekusi proses, di mana nanti ketika kita sudah melakukan planning, kita akan mengeksekusi planning tersebut supaya prosesnya itu bisa selesai gitu ya, supaya prosesnya sesuai dengan triple constraint dari sebuah project management. Lalu ini controlling, ini melakukan pengawasan, jadi semuanya pengawasan akan dilakukan terutama oleh Pimpro-nya atau pimpinan project-nya. Jadi kenapa penting pengawasan ini harus dilakukan? Karena untuk menjaga proyek ini tetap berlangsung dan tepat waktu gitu ya. Misalnya kalau tidak dijaga, yang harusnya bisa diselesaikan dalam minggu ini ternyata mundur gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau kalian ingin membangun rumah, kalian sudah ada tukangnya, tetapi bahannya misalnya semennya habis. Lalu materialnya nggak ada yang buka atau materialnya telat mengirimkan barangnya. Lalu otomatis tukang yang kalian punya itu kan nganggur jadi jatuhnya. Dibayar nggak? Ya tentunya pasti kalian akan tetap bayar gitu ya. Kalian akan tetap bayar. Tapi mereka nggak kerja gitu ya. Mereka nggak bisa kerja maksimal. Nah, ini perlunya sebuah proses pengontrolan. Bagaimana nanti semua alat dan bahannya itu harus ada gitu ya, harus sesuai, harus tepat waktu gitu ya. Nah, ini nanti akan berbicara tentang schedule-nya gitu ya. Akan bicara dari sisi biayanya. Kalau misalnya kalian melakukan sebuah project lalu tiba-tiba ada jadwal yang tertunda atau molor, nah ini akan berpengaruh terhadap cost atau biaya yang dihasilkan atau yang dikeluarkan gitu ya. Ini ada closing proses, ini penutupan administrasi, penutupan kontrak, ini nanti biasanya akan ada acara serah terimanya gitu ya, berita acara serah terima sebuah program atau project sistem informasi yang sudah dibuat dan memang sudah diujikan, sudah di QA gitu, quality assurance, dengan menyertakan buktinya biasanya harusnya ada UAT-nya atau user acceptable-nya. Ini siklus hidup manajemen project yang kemarin atau yang tadi sudah saya sebutkan juga gitu ya. Ini intinya adalah sebenarnya sama seperti kita membuat SDLC dalam
sistem informasi, gitu ya. Jadi semuanya pasti akan mirip, akan sama. Kalau kita berbicara tentang manajemen, kita berbicara tentang perencanaan sistem informasi, kita berbicara tentang apapun di seluruh dunia ini, bisnis atau apapun, pasti kita akan berbicara tentang SDLC, gitu ya, Software Life Development Cycle, gitu ya. SDLC, gitu ya, Software Development Life Cycle, gitu ya. Nah, ini yang bisa kalian nanti bisa lihat lagi apa sih SDLC itu, gitu ya. Yang intinya adalah fase-fase yang nanti akan kita lakukan, baik dalam pengembangan atau baik dalam memulai sebuah pekerjaan. Termasuk nanti di dalamnya adalah kalau kalian ingin melakukan penelitian, pasti konsepnya akan menggunakan SDLC juga. Nah, ini adalah siklus hidup manajemen sebuah project, gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat bagaimana nanti mungkin project itu timbul, gitu ya. Lalu bagaimana nanti mengelola tim dari sebuah projectnya, lalu bagaimana nanti memanage, bagaimana nanti mengontrol, gitu ya, mengontrol alur dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kalian lihat di diagram siklus manajemen project yang ada. Nah, tentunya dari hasil schedule-nya itu nanti akan diperjelas biasanya menggunakan WBS, gitu ya, atau Work Breakdown Structure, di mana nanti pengerjaannya itu akan dijabarkan lebih detail lagi. Misalnya masing-masing tim apa sih yang harus dilakukan, masing-masing tim apa sih yang akan dikerjakan, lalu targetnya apa sih, milestone-nya seperti apa sih, dan seterusnya. Nah, ini struktur organisasi timnya. Jadi dalam sebuah project itu pasti harus ada timnya, gitu ya. Yang namanya project, ya memang ada sih. Project skala kecil itu memang dipegang oleh individu, gitu ya. Misalnya kalian ingin membuat aplikasi, project aplikasi toko, gitu ya, toko kelontong. Toko kelontong ini kan kecil, gitu ya. Dan kita tidak akan membahas yang kecil seperti ini, tapi kita akan membahas tentang project yang lebih besar, gitu ya. Nah, kalau berbicara project yang lebih besar, pasti kita akan berbicara tentang project organisasinya. Jadi memang resmi organisasinya ada, gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, ada strukturnya, ada fungsional, ada staff, ada engineering, ada accounting, dan seterusnya, gitu ya. Dan mirip seperti kita sebuah perusahaan aja, gitu ya. Nah, ini memang konsepnya adalah kita akan memanage project itu seperti kita memanage sebuah perusahaan. Lalu ada project terrorizer. Di sini biasanya akan dialokasikan sesuai dengan base-nya, gitu ya. Jadi misalnya dalam bulan ini tim yang akan terlibat tim yang mana, gitu. Misalnya dalam pembuatan sistem informasi, tim awal adalah tim analisa, berarti dalam beberapa bulan misalnya akan ditempatkan tim analisanya. Lalu dilanjutkan dengan tim desainnya. Jadi tim desain nanti berapa bulan, gitu ya, lalu tim programmingnya beberapa bulan, gitu ya. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan target-target waktunya dan costing biayanya, gitu ya, supaya juga tidak membengkak juga biaya-biaya yang ditimbulkan. Misalnya belum waktunya coding, tetapi programmer tersebut sudah dipekerjakan, gitu ya. Nah, tentunya kan kalian juga harus menggajinya juga, gitu ya. Nah, ini ada matrix, ini kombinasi dari fungsional dan project eraser. Biasanya kalau memang dia bermain di banyak-banyak project, gitu ya. Nah, ini biasanya di-combine, gitu ya. Satu orang bisa megang beberapa project, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah di sini project manager sebagai koordinator daripada sebagai seorang manager. Nah, ini kalau pakai matrix, gitu ya. Jadi koordinator sini, koordinator sana, gitu ya. Jadi ya bisa saja combine, gitu ya. Misalnya di project A dia sebagai project manager, di project B dia ya sebagai koordinatornya, gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Sesuaikan dengan tanggung jawabnya nanti di dalam sebuah organisasi. Nah, ini struktur organisasi timnya, ada chief eksekutifnya, lalu ada fungsional manager, lalu di bawahnya ada staff-staff, dan seterusnya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan project yang akan kalian buat. Nah, ini ada lagi berdasarkan dari
projectized organization, ini ada project manajernya gitu ya. Lalu project koordinator base-nya gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat, bisa saja project-nya banyak gitu ya, hanya dia bisa sebagai koordinatornya. Lalu di sini ada pelaksana project, ada head of the project atau pemimpin project, lalu ada project manager gitu ya, dia yang akan memanage dari sebuah project atau mengatur, mengontrol, menjalankan segala sesuatunya yang ada di project. Lalu ada chief engineering, ini menangani masalah teknis gitu ya. Lalu ada group leader, ini fungsional structure, ini biasanya ada yang nggak ada juga gitu ya, nggak ada juga yang nggak ada leadernya juga gitu ya. Dia langsung ke di bawah project manajernya. Nah, ini juga bisa saja seperti itu, tergantung sesuai kebutuhannya yang akan dilakukan di project tersebut. Oke, seperti tadi saya bilang bahwa yang namanya seorang project manager itu pasti mengetahui secara keseluruhan mengenai aktivitas yang ada di dalam project. Nah, tentunya orang tersebut ya harus tahu gitu ya, seluk-beluk project itu seperti apa sih gitu ya. Jadi dia harus bisa mendefinisikan, membatasi project dengan benar. Kalau memang project itu melenceng gitu ya dari ketentuan yang sudah ditetapkan, ya dia harus berani gitu ya, dia harus berani memutuskan, dia harus mengembalikan lagi ke awal. Karena kalau tidak, efeknya project tersebut itu pasti akan molor gitu ya. Pasti nanti akan berbicara tentang mutunya akan berkurang. Lalu project itu tidak akan selesai. Nah, ini kita akan berbicara tentang resikonya nanti. Di awal tadi sudah dijelaskan kegagalan gitu, software dalam kegagalan gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang project manager. Nah, yang paling penting adalah dia juga harus mengetahui dan memilih daya atau sumber daya project dengan benar gitu ya, mulai dari SDM-nya, mulai dari materialnya, dia juga harus tahu. Dia bisa memimpin sebuah tim gitu ya, karena kalau dia tidak bisa memimpin timnya sendiri, ya percuma juga gitu ya, dia jadi project manager gitu ya. Yang namanya seorang project manager, dia adalah leadernya atau dia adalah pemimpinnya. Jadi dia bisa memaintain, bisa memanage, gitu. Dia bisa memonitoring, dia bisa mengelola, dia bisa mengorganisasi, gitu ya. Dia bisa mengkomunikasikan, gitu ya. Dia bisa men-solve semua permasalahan, gitu ya. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab dan yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Nah, ini bisa kalian baca, gitu ya. Bisa kalian baca. Yang tadi sudah sempat saya sebutkan juga semuanya, inti-intinya. Nah, ini keahliannya yang tadi juga sudah saya sampaikan juga, mulai dari kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah gitu ya, menjalani tim profesional dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah tools yang akan kita gunakan. Kalian boleh kok menggunakan Microsoft Project yang lainnya, atau yang lebih jadul pun boleh gitu ya, misalnya Microsoft Project 2000 atau Microsoft Project 2003 boleh. Kalian menggunakan Microsoft Project 2013 boleh, 2016 silahkan gitu ya. Yang hasil akhirnya adalah kita akan melakukan pengorganisasian melalui Microsoft Project. Ya memang walaupun ini sebenarnya softwarenya ya dari Microsoft gitu ya, dan berbayar juga gitu ya. Ya kalau buat pembelajaran ya bolehlah gitu ya, nanti kalian bisa pelajari gitu ya, walaupun license-nya memang terbatas. Nah, ini tampilannya, jadi mirip seperti Excel dan memang bisa digunakan seperti Excel gitu ya. Nah, ini bisa kalian explore nanti di menu-menunya di Microsoft Project yang kalian punya gitu ya. Lalu ini istilah-istilahnya dalam Microsoft Project sebenarnya sama saja gitu ya. Mau Microsoft Project 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, semuanya intinya sama gitu ya. Kita akan berbicara tentang task. Task ini berarti pekerjaan atau jenisnya, ada durasinya, ada startnya ini tanggal awalnya, finish itu tanggal akhirnya. Start plus duration ini adalah finish gitu ya.
Jadi durasinya kita isi startnya, lalu nanti harusnya otomatis dia akan pilih waktu finishnya, gitu ya. Ini ada predecessor, di sini menghubungkan keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Misalnya kalian ingin membangun rumah lantai 2, gitu ya. Nah, pekerjaan yang harus dilakukan adalah kalian harus menyelesaikan dulu pondasinya yang di lantai 1, gitu ya. Baru kalian bisa melanjutkan pengecoran lantai 2. Nah, ini ada keterkaitannya. Kalau misalnya kalian tidak membuat pondasinya di lantai 1, lalu kalian langsung ngecor di lantai 2, itu kan juga mustahil. Ini contoh realnya yang bisa kalian bayangkan. Nah, kalau seperti ini, nah ini akan berefek terhadap apa? Bisa biaya, waktu, dan mutunya nantinya. Nah, lalu kita akan berbicara tentang resource-nya, nanti sumber dayanya, personilnya, nah, apa yang akan dibutuhkan nanti gitu ya. Lalu ada cost-nya, ini tadi saya bilang biayanya. Lalu ada Gantt chart-nya. Gantt chart ini bentuknya diagram gitu ya. Bentuknya batang horizontal, ini pekerjaan atau task, keterkaitan antara task beserta dengan durasinya. Nah, ini secara otomatis ketika kalian isi, nanti secara otomatis bisa kalian dapatkan baik Gantt chart-nya, cost maupun resource-nya. Part ini adalah grafik yang ditampilkan, bentuknya kotak gitu ya, nama task, start, finish, dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat nanti. Lalu ada baseline-nya, perencanaan, scope, timeline-nya gitu ya, ada tracking-nya, ini peninjauannya. Lalu yang seperti tadi saya bilang ada milestone gitu ya. Milestone ini bentuknya untuk menandakan pekerjaannya sudah selesai atau belum. Dengan digambarkan dengan durasinya 0. Kalau 0 ini berarti dia sudah selesai harusnya gitu ya. Nah, ini contoh kasus. Jadi ada contoh kasusnya itu kita ada project. Project ini kita membuat kue kering. Ya, jadi lapar gitu ya. Jadi kepengen kita buat kue gitu kan. Oke lah, ini kita analogikan saja lah. Kita membuat sebuah kue yang tentunya kalau kalian di sistem informasi, kalian membuat aplikasi gitu ya. Kemarin kita sudah menyebutkan aplikasinya baik dari sisi pelayanan atau baik dari sisi produk-produk yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya membuat kue gitu ya, yang nanti kalian implementasikan ke dalam sistem informasi yang kalian buat projectnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan atau membeli bahan-bahannya dulu gitu ya. Lalu yang kedua, kita menyiapkan peralatannya. Yang ketiga, kita mencampur bahan. Keempat, kita cetak kue, panggang kue, dan seterusnya. Ini adalah proses yang harus kita lakukan selama proyek pengerjaan kue kering. Oke, nah dari proyek tersebut kalian harus memasukkan gitu ya, memasukkan ke dalam Microsoft Project yang kalian punya gitu ya. Mulai dari beli tepung, beli gula, beli mentega, mixer gula plus telur, campur tepung plus mixer, sampai dengan terakhir panggang kue. Nah, di sini kalian bisa lihat ada durasinya, ada waktu mulainya, lalu ada waktu selesainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada predecessor-nya gitu ya. Predecessor itu 2, 3. Nah, 2, 3 misalnya mixer gula plus telur. Kita lihat di sini, gula dan telur. Berarti gula di sini itu ada di urutan kedua gitu ya. Telur ini ada di urutan ketiga. Nah, mixer gula dan telur ini terkait dengan pekerjaan beli gula dan telur. Kalau misalnya kalian tidak ada gula dan atau tidak ada telurnya, maka kalian tidak bisa melakukan mixer gula plus telur. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, lalu ada lagi resource name-nya. Resource name ini orang yang mengerjakan gitu ya. Orang yang bekerja itu siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Lalu ada yang di sini ada campur tepung mixer, ada 1 sama 5. 1 itu tepung, lalu mixer ini adalah mixer gula dan telur. Nah, ini keterkaitan gitu ya. Predecessor ini tadi keterkaitan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, dalam sebuah real project, ketika ini terkendala antara satu dan yang lainnya, misalnya tadi saya bilang, kalau kalian mau ngecor rumah, misalnya pondasinya aja belum kering, belum bisa siap ditumpuk gitu ya. Nah,
ini bisa berbicara nanti tentang durasinya gitu ya, atau pengerjaannya gitu kan. Lalu nanti akan berbicara tentang mutu biayanya juga gitu ya. Oke, tugas kalian setelah kita melihat tadi gitu ya. Nah, tugas kalian adalah kalian menyelesaikan proyek kasus dengan menggunakan Microsoft Project 2007 atau bisa menggunakan Microsoft Project yang lainnya, versi-versi yang lain, yang penting kalian selesaikan. Untuk tugasnya atau case-nya itu adalah kalian bisa lihat di sini ada sebuah perusahaan farmasi gitu ya. Jadi akan membuat 4 ruang gitu ya, 4 buah ruang laboratorium baru berlantai 2. Nah, daftar-daftarnya ini bisa kalian lihat di sini gitu ya, mulai dari pengerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan lantai 1, pekerjaan lantai 2, pengerjaan atap, penyelesaian akhir. Nah, ini silakan kalian tuliskan, nanti kalian buat di Microsoft Project-nya. Nah, ini sumber daya tenaganya gitu ya. Nah, ini bisa kalian manage lagi nanti di dalam schedule waktunya. Oke, lalu yang harus kalian lakukan adalah tentukan kegiatan yang dilakukan pertama kali dan kegiatan yang dapat dilakukan secara paralel. Artinya secara paralel ini secara bersamaan. Misalnya ketika kalian ingin melakukan pekerjaan, kita lihat di sini pekerjaan yang bisa dilakukan paralel. Misalnya pembersihan lahan dan perataan tanah. Gitu ya. Ini misalnya pembersihan lahan ini bisa kalian lakukan secara paralel dengan perataan tanah, gitu ya. Atau misalnya ketika pembersihan perataan tanah ini bisa kalian lakukan pekerjaannya paralel dengan pekerjaan pembuatan fondasi gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian lakukan gitu ya. Jadi yang bisa kalian lakukan paralel, schedule-nya kalian bisa lakukan paralel untuk mengurangi jumlah waktunya gitu ya. Oke, deskripsikan kebutuhan material pada setiap pekerjaan dengan menggambarkannya pada Microsoft Project. Lalu paper atau cetakan ini akan dikumpulkan di pertemuan kedua, tugas pertemuan 2 pada pertemuan ke-15 ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di WAG-nya, grupnya, karena tidak mungkin kita akan membuat secara bentuknya fisik, nanti kita akan bentuknya soft copy gitu ya. Oke, saya rasa dari saya cukup gitu ya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentarnya, atau kalian bisa bertanya di WhatsApp grup yang sudah kita buat. Oke, saya tutup penjabaran materi kuliah kita mengenai aproksi di pertemuan kedua ini. Tetap semangat di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.